Kabar baik pemirsa datang dari RSUD Dr. Sudono setelah memulangkan 6 pasien positif COVID-19 asal Magetan, Jawa Timur dinyatakan sembuh. Jumat kemarin 2 pasien positif kembali dipulangkan karena sudah dinyatakan negatif. Ya, 1 dari 2 pasien sembuh merupakan keluarga dari pasien pertama yang telah pulang lebih awal. Sedangkan 1 lagi yakni salah satu pasangan suami istri yang istrinya telah pulang pada Kamis kemarin. Sebelumnya di Magetan ada 9 pasien positif virus corona pemirsa. Jadi dari 9 pasien ini ada informasi 1 orang meninggal dunia dengan pasien sembuh 8 orang. Maka saat ini tidak ada warga Magetan yang berstatus positif corona. Ya, untuk memantau perkembangan terkini kasus COVID-19 di Magetan, Jawa Timur, kita akan berbincang dengan Bupati Magetan Suprawoto. Selamat pagi, Pak Suprawoto. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Yudi. Waalaikumsalam. Pak Suprawoto, kami tadi mendapatkan informasi 8 pasien positif akhirnya sembuh ya, Pak. Sebenarnya kalau data dari pemerintah daerah sendiri, berapa total dari yang terinfeksi, kemudian sembuh, yang masih dalam pengawasan dan juga dalam pemantauan? Baik, Mas Yudi. Jadi perlu diketahui pemirsa bahwa klaster yang positif di Magetan ini berasal dari sebuah kota seminar di sebuah kota di Jawa Barat. Klasternya sama. Kemudian kebetulan yang meninggal dunia ini perlu saya sampaikan bahwa yang bersangkutan almarhum mempunyai penyakit bawaan. Bahwa ini terbukti bahwa di Magetan yang korban almarhum ini adalah disebabkan adalah penyakit bawaannya. Ya, sedangkan yang 1 itu memang warga Magetan, yang 1 adalah warga Solo yang asli Magetan, kemudian dimakamkan di Magetan. Kemudian yang 8 yang kemudian kena virus, kemudian dirawat di Rumah Sakit Sudono Madiun sebagai rumah sakit rujukan, dan alhamdulillah semuanya kemarin sudah dinyatakan sembuh. Sehingga kemudian Magetan kemudian dari 8 yang positif ini dinyatakan sembuh semuanya. Sedangkan yang PDP ya, yang PDP itu ada 12, kemudian tinggal 1 sekarang, kemudian yang ODP sekarang tinggal 1 juga. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa sembuh. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika 2 dinyatakan positif yang almarhum ini, kemudian kita tracing dan kemudian segera yang bersangkutan dilakukan tes, dan setelah positif kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Sudono sebagai rumah sakit rujukan. Namun ketika kita tracing dan yang bersangkutan positif hasilnya belum keluar, kita isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, inilah perlunya kesadaran kita semuanya untuk mentaati protokol kesehatan itu, Mas. Pak, dari 8 pasien yang positif kemudian dinyatakan telah sembuh sendiri, sebenarnya apa yang bisa membuat di Magetan sendiri meredam angka bertambahnya jumlah positif ini, Pak? Upaya apa sebenarnya, Pak? Ya, jadi begini, begitu kita mendapatkan informasi positif, ada yang positif, kemudian tempat-tempat yang memungkinkan berkumpulnya publik itu kita stop. Tempat wisata punyanya pemerintah, kemudian himbauan kepada tempat wisata yang punya privat itu kita himbau untuk ditutup. Demikian juga kampanye untuk physical distancing ini betul-betul kita galakkan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran semuanya, termasuk kita berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kemudian ulama, sehingga kemungkinan berkumpulnya masyarakat yang menyebabkan kemudian mempunyai potensi untuk penularan ini betul-betul kita perkecil sedemikian rupa. Membatasi berkumpulnya masyarakat dan menutup tempat-tempat wisata, apakah ada sanksi, Pak, jika ada yang melanggar atau tetap melakukan kegiatan seperti biasa ramai? Iya. Jadi kita bersama Forkopimda kita melakukan patroli rutin, Mas Yudi. Jadi tempat-tempat seperti warung kopi, kemudian kafe, ya kita himbau, kemudian warnet, ya kita semua minta untuk sementara ditutup.
Kemudian tempat-tempat misalkan rumah makan dan sebagainya kita anjurkan untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat, ya. Kemudian dihimbau untuk tidak makan di situ. Kalau misalkan makan, mengambil jarak yang sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian juga kemudian di pasar, kemudian tempat-tempat yang menyediakan toko-toko sembako, kebutuhan pokok, itu kita kampanye, minimarket, ya, toko-toko modern juga demikian. Kita terus kemudian himbau tidak henti-hentinya. Pak, ini kan juga menjelang bulan Ramadan, akan ada budaya untuk melakukan mudik seperti biasa. Bagaimana mengantisipasi hal ini, Pak? Tentu banyak yang akan pulang ke Magetan nantinya, Pak. Iya, ini tidak bisa kita pungkiri. Setiap tahun warga Magetan yang di perantauan itu selalu pulang. Ini terbukti bahwa setiap tahun ini Magetan kalau misalkan hari raya itu macet, Mas. Jadi kemudian Jakarta lengang, kemudian Magetan justru sebaliknya. Oleh sebab itulah kemudian kita sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat Magetan yang saudara, putranya, kemudian di perantauan kita himbau untuk tidak pulang sementara ini. Demikian juga kepada perantauan asli Magetan, kalau kita menyayangi orang tua kita, saudara kita, untuk tahun ini alangkah baiknya ya kami menghimbau untuk tidak pulang dulu. Mari kita sayangi orang tua, saudara-saudara kita dengan cara tidak pulang, tinggal di rumah masing-masing. Pak Bupati, apakah ada upaya pembatasan akses masuk ke wilayah Magetan, Pak, dari luar sejauh ini, Pak? Begini, kita selektif, jalan-jalan kabupaten itu kita tempatkan posko-posko, Mas. Kita tidak mungkin menutup secara total, tidak akan mungkin, karena kebetulan Magetan ini adalah kabupaten di mana produk-produknya diperlukan oleh tempat-tempat lain, misalkan sayur, kemudian daging, kemudian telur dan sebagainya. Oleh sebab itulah kita tidak mungkin, tetapi protokol kesehatan kita terapkan. Terminal kemudian kita lakukan posko, ada posko kesehatan untuk memeriksa dan seterusnya. Demikian juga di desa-desa. Kita minta kepada gugus di setiap desa untuk berperan aktif mendeteksi siapapun yang pulang, yang lepas dari pengawasan dari berbagai tempat yang kita lakukan, itu dilakukan oleh desa. Pak, kalau sejauh ini apakah sudah ada data pemudik yang sudah pulang ke Magetan, Pak? Karena di informasi yang kita dapatkan juga banyak yang sudah mulai mudik mulai sekarang nih, Pak. Apakah sudah ada data tentang itu, Pak? Iya. Beberapa waktu yang lalu kita kedatangan 10 bis, ya. Tetapi alhamdulillah dari PO itu memberitahu ke kita sehingga kita bisa siap. Kemudian kita periksa satu persatu, kemudian kita data mereka, kemudian kita foto, ya. Kemudian kita himbau untuk isolasi mandiri selama 14 hari karena mereka kebanyakan adalah datang dari zona merah. Apakah sudah akan menuju pemberlakuan KLB, Pak, kalau di Magetan, Pak? Kebijakannya seperti apa? Oh ya, tidak. Kita belum melakukan KLB, tetapi kita sudah memutuskan untuk darurat. Pak, karena kita kan ini juga banyak menemukan kasus-kasus dari penyebaran COVID ini tidak bergejala begitu, Pak, ya. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari mungkin demam saja kah atau batuk saja kah, tidak bergejala. Nah, ini antisipasi seperti apa, Pak, dari daerah Magetan? Oh ya, jadi sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, ya, supaya kita tidak tertular dan menularkan, semua, ya, kita misalkan bekerja di rumah, semua ASN, kemudian anak sekolah kita liburkan sejak saat di arahan dari Kemendikbud, ya, itu kita lakukan semuanya, sehingga kita berharap kita tidak menularkan dan tertular. Apakah ada rencana untuk melakukan tes cepat atau ya rapid test, Pak, untuk di wilayah Magetan, Pak? Iya, kita sudah lakukan, tetapi dengan ketat, Mas, karena biayanya nanti biar kita juga tidak terlalu mahal.
karena kita tahu, kita setelah berdiskusi dengan para ahli dokter bahwa harus kita tracing dulu. Yang berisiko betul-betul, kemudian dia pertama kali kemudian melakukan kontak dengan yang sudah positif itu kapan, kemudian sekitar hari ke-6 ke-7 baru kita rapid test. Kalau kesiapan rumah sakit di Magetan seperti apa Pak? Baik dari persiapan tim medisnya, dokter perawat dan juga perlengkapan medisnya Pak, mulai dari APD, masker N95, masker lainnya. Ya, jadi begini Mas, kebetulan rumah sakit umum daerah Magetan oleh Gubernur, Ibu Gubernur sudah dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan. Kita sudah punya dokter spesialis paru 2, nah oleh sebab itu kemudian kita siapkan skenario 1, yaitu adalah rumah sakit Taidiman. Kemudian beberapa puskesmas kita cadangkan seandainya nanti misalkan ada pasien yang lebih kemudian tidak menampung, dan mudah-mudahan tidak, tetapi kita sudah punya skenario itu. Kemudian beberapa tempat juga kita siapkan. Jadi puskesmas yang letaknya jauh dari pemukiman itu nanti kita siapkan untuk tempat isolasi seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Suprawoto, Pak Bupati. Ya, kita berdoa bersama ya Pak, semoga saja tidak ada lagi yang terinfeksi corona, tidak hanya di Magetan, di Jakarta dan wilayah lainnya di Indonesia ya Pak. Amin. Semoga virus corona galur baru COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa hidup normal kembali untuk membangun negeri yang kita cintai. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selamat pagi.